Hubungan dengan berkas atas nama tersangka belum bang. Ya udah. Belum bang. Oke bang, izin terkait berkas perkara dengan tersangka Nikita Mirzani, apakah sudah P21 atau belum bang? Sampai sejauh ini berkas perkara itu kan awalnya kalau tidak salah sekitar bulan Maret, 17 Maret kalau tidak salah itu kan ada P19 ya dari penuntut umum untuk dipenuhi atau dilengkapi oleh teman-teman penyidik. Nah, sejak saat itu baru minggu lalu sekitar di tanggal 5 Mei itu dikembalikan lagi oleh penyidik kepada penuntut umum, dan selanjutnya penuntut umum ini kan melakukan penelitian kembali, mempelajari kembali apakah misalkan petunjuk atau koordinasi yang disampaikan terdahulu ini dipenuhi atau tidak. Nah, ini semenjak Senin sampai nanti 2 minggu ke depan atau 14 hari tepatnya itu penuntut umum akan menentukan sikap ya, dipenuhi atau tidak terkait dengan materi yang disampaikan di berkas P19 terdahulu. Tapi sejauh ini apakah ada petunjuk jaksa yang belum terpenuhi, Pak? Kan 17 Maret itu kan di P19 artinya ada beberapa item, satu entah 10 atau puluhan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, di antara beberapa petunjuk itu sudah dipenuhi apa belum? Nah, itu yang lagi teman-teman penuntut umum pelajari. Masih dipelajari berarti? Masih dipelajari, karena baru berkasnya tanggal 5 Mei masuk ke kita. Proses administrasi mungkin ke JPU-nya bisa di tanggal 6-nya. Waktu 14 hari nanti akan menentukan sikap terkait dengan itu. Tapi apakah akan ada kemungkinan tersangka baru, Pak? Dari karena kan ini satu rangkaian ya. Okay. Dari satu rangkaian LP ini kan masih ada 2 yang belum atau masih menjadi saksi. Okay. Apakah akan ada tersangka baru, Pak? Itu domainnya penyidik, bukan domainnya penuntut umum. Silakanlah koordinasi dengan teman-teman penyidik ya. Jadi sejauh ini yang pasti kita tunggulah dipelajari, kalau sudah lengkap segera kami informasikan ke teman-teman, atau bisa nanti online juga bisa kita ketahui bersama dan akan kita publish. Untuk selanjutnya JPU pasti kalau sudah P21 ya pasti segera melakukan penyusunan surat dakwaan untuk dimintakan dilimpahkan ke pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana tersangka. Tapi kira-kira berapa lama prosesnya, Pak? Proses dalam konteks kan tadi udah penyidik udah mengembalikan lagi berkas ke kejaksaan kan? 15 hari tadi. 15 hari ya? Sampai tanggal berapa, Pak? Berarti 5 tambah 14 di 19. Iya, di 5 tambah 14 ya. Iya. Hari libur nggak kita hitung, acara nggak kita hitung. Nah, sekitar segitulah. Sekitar jadi puluhan ya. Pak? 20-25 ya, 20-an ya. Sekitar segitulah, 21 ke atas. Ini kan penahanan juga diinformasikan tadi itu kan kalau tidak salah sampai tanggal Juni, 2 Juni ya, kalau tidak salah 2 Juni, awal bulan Juni habis penahanannya. Berarti sebelum habis masa penahanan, kejaksaan akan mengumumkan terkait P21 ya? Dalam tempo 14 hari itu. Iya, dalam tempo 14 hari itu berarti akan ada kemungkinan P21 terhadap 2 TSK ini ya? Iya, kemungkinan itu ada, tapi kan kita tunggu nanti sikap JPU-nya seperti apa. Kalau kemungkinan diperpanjang lagi masa tahanannya itu nggak mungkin ya? Nggak bisa ya? Nah, kalau tidak salah ini informasi dari JPU-nya ini udah perpanjangan yang ketiga. Sudah maksimal ya artinya ya? Betul. Bang, izin. Ada dia sangkaan pasalnya kan ada KUHP, Undang-Undang ITE, juga pasal TPPU kalau tidak salah juga dilapis di situ kan. Tapi izin Bang, dengan satu laporan tapi cuma 2 TSK
dan 2 lagi masih berstatus itu gimana sih Bang alurnya Bang sebenarnya? Apakah dari kejaksaan menilai ini ada rangkaian juga 2 orang ini akan terlibat? Iya, sejauh ini kan fakta berkas nanti yang akan kita pelajari ya oleh JPU terutama penuntut umum terutama terkait dengan peran masing-masing itu kan detailnya teman-teman penyidik yang paham ke kita itu hanya di berkas fokus kepada pertanggungjawaban pidana terkait dengan peran masing-masing tersangka dihubungkan dengan alat bukti yang ada, keterangan saksi, surat, ahli misalkan, nah itu dan petunjuk misalkan, nah itu yang fokus kita terkait dengan penetapan tersangka kedua orang yang siap saksi ini ya. Itu. Berarti jaksa sudah memberikan petunjuk kepada pihak penyidik untuk rangkaian 2 tersangka. Iya, pendalaman semua hal lah terkait dengan alat-alat bukti yang ada di KUHP. Apakah itu saksi, keterangan saksi kan bersesuaian dengan alat bukti yang lain misalkan, nah, itu yang dipelajari dan dipedomani oleh teman-teman. Oh, berarti kalau dalam 14 hari berkas sebelum lengkap, RM sama IM bisa bebas? Ketentuannya begitu, ketentuannya lepas demi hukum, ketentuannya. Tapi kan masih ada waktu, ya kasih waktu juga ke teman-teman penuntut umum dan juga penyidik untuk mempelajari dan melakukan koordinasi yang intensif untuk menuntaskan pelaporan terkait dengan para tersangka untuk mendapat proses kepastian hukum. Ya, kita optimis lah kalau itu bakal tuntas. Berarti optimis 2 ini bakal P21 tapi 2 lainnya ini belum tahu Pak ya? Belum komentar kita. Kalau yang 2 ini ngotot banget dia. Yang 2 itu. Tapi Juni udah pasti P21 ya Pak? Apa enggak sih? Belum bisa bersikap sampai teman-teman penuntut umum menentukan sikap. Karena masih ada tenggang waktu kan. Tenggang waktu ini kan banyak hal-hal yang perlu dipelajari ya. Sehingga duduk perkaranya layak dipersidangan, layak dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap mereka tersangka. Mereka juga ada kepastian hukum bagi pelapor maupun terlapor atau tersangka. Oke, sudah. Oke. Oke. Ya Bang.